wisuda pertama Taman Pendidikan Manua ini umurnya sudah 72 tahun dari sumber Manjing Wentang. 72 tahun baru bisa membaca Al-Quran. Tapi selama 72 tahun ini dia juga tidak ada yang menanya pada dia sudah bisa baca Al-Quran apa belum. Yang salah siapa sebetulnya? Ini banyak sekali hal-hal begini yang kita bisa sekarang terus berjalan. Yang kelima, pertanyaan yang paling banyak dan mesti akan kita alami adalah wahayataka qabla maut. Gunakan hidupmu itu sebelum kematian. Hidup ini untuk apa? Itu harus menjadi pertanyaan harian bagi kita. Kita hidup ini untuk apa? Mungkin kalau kita ditanya masih ingin hidup atau tidak, jawaban kita mungkin rata-rata masih ingin hidup. Tapi terus pertanyaan yang kedua, hidup kita itu kalau ditambah lagi untuk apa? Itu mungkin belum banyak yang siap menjawab. Kita ingin tambah hidup, tambah umur, tapi kita belum siap menjawab kalau umur itu ditambah untuk apa. Ini termasuk orang yang sebetulnya punya keinginan yang tidak seimbang. Jadi kita itu kalau minta kepada Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kita, itu dalam hati kita sendiri sudah ada jawaban. Kalau ditambah umur kita pakai untuk apa? Jangan kita itu berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah mudah-mudahan kami dipanjangkan umurnya, tapi dalam hati kita sama sekali tidak ada suatu rencana apa-apa untuk itu. Otak kita tidak kita putar untuk apa kita ditambah umur kita. Itu namanya umur yang sia-sia. Kalau ditambah lagi itu hanya umur yang sia-sia saja. Itu nanti yang banyak merugikan pada waktu kalkulasi hidup kita di hadapan Allah. Allah mengatakan, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu menjadi tidak berguna bagi kita semua. 5 hal ini dipesan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Gunakan kesempatan mudamu sebelum kedatangan masa tua. Gunakan kesehatanmu sebelum kena sakit. Gunakan kekayaanmu sebelum melarat. Gunakan kelonggaran waktumu sebelum kedatangan kesibukan. Yang terakhir, gunakan hidupmu sebelum kedatangan mati. Al-Maghfurlah Pak Yahya Muzadi ini beliau telah menggunakan 5-5-nya ini digunakan. Beliau telah mampu menggunakan masa mudanya sebelum tua. Beliau telah mampu menggunakan keselama sehat sebelum kedatangan sakit. Beliau mampu menggunakan waktu longgarnya sebelum sibuk. Beliau mampu menggunakan kekayaannya sebelum marat. Orang yang sudah mati itu nggak ada yang sugih, itu marat semua sebetulnya. Dan yang terakhir, Pak Hasim juga sudah menggunakan hidupnya sebelum kedatangan mati. Bukti-buktinya sudah bisa kita lihat. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari kehidupan dan kematian Pak Hasim ini sekaligus. Ini yang kita, Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya kira tidak perlu panjang lagi ya ngomong. Itu saja yang kami harapkan. Kehidupan dan kematian Pak Hasim, perbuatan amaliyah Pak Hasim waktu masih hidup, dan peninggalan Pak Hasim itu menjadikan pelajaran bagi kita semua. Yang